Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, walafiat di tempat masing-masing ya, aman ya. Nah, terima kasih udah hadir di dalam pertemuan kali ini. Kita akan membahas mengenai komunikasi bisnis lagi ya, dengan topik penulisan dan penyelesaian dari pesan bisnis. Anda tentunya sudah mendapatkan modul, dokumen, dan material-material yang telah saya kirimkan dan upload. Mudah-mudahan materi tersebut bisa bermanfaat ya. Nah, video ini akan saya gunakan untuk mendampingi Anda supaya masing-masing peserta bisa memahaminya ya. Nah, kelanjutan dari proses perencanaan pesan bisnis ya, yaitu menulis pesan dan menyelesaikan pesan. Pesan itu sangat penting sekali ya, terutama kalau Anda di dalam lingkungan bisnis ingin menjual, ingin mempromosikan jasa dan produk Anda kepada orang lain, atau ingin agar orang lain melakukan tindakan yang Anda inginkan. Nah, menulis pesan itu berkaitan dengan upaya untuk mengorganisir pesannya tersebut dan bagaimana memformulasikan atau membentuk pesan tersebut seefektif mungkin. Nah, menyelesaikan pesan itu ada juga meliputi kegiatan yang disebut menyunting atau editing ya, suka disebut juga editorial kalau di majalah ya. Bagaimana memproduksi pesan tersebut dan mencetak pesan ya. Nah, pengorganisasian pesan itu ya erat kaitannya dengan menyusun datanya, menyusun kata, kalimat, paragraf ya. Dan pesan diorganisasikan dengan baik bila ada kata, kalimat, dan paragraf yang digunakan itu bisa gunakan sesederhana, mudah dimengerti, dan dapat dilaksanakan ya. Cek audien Anda ya mengenai pemilihan bahasa juga ya. Apakah bisa dipahami atau tidak. Sebaliknya, bila pesan tidak diorganisir dengan baik, maka pesan tidak dapat mencapai sasaran atau tujuan dan respon dari target audien pendengar yang tidak seperti yang diharapkan oleh Anda dan pemberi pesan. Nah, pesan-pesan yang tidak terorganisir dengan baik itu bisa menyebabkan beberapa hal ya. Dan pesan itu tidak terorganisir dengan baik ya. Kenapa? Satu, bagian awalnya terlalu panjang atau juga sering kita dengar kata-kata bertele-tele ya, sehingga akan mempersulit sang penerima itu menyerap pesan yang Anda sampaikan ya. Bagaimana sih maksud lo, apa sih ya, maksudnya apa sih ya. Terus memasukkan informasi yang tidak relevan sehingga mengkaburkan pesan pokok, pesan inti yang Anda atau penyampai sepesan ingin sampaikan. Dan yang lebih buruknya adalah membuang waktu untuk membacanya. Terus menyajikan ide-ide secara tidak logis sehingga substansi pesan sulit dipahami oleh para pendengar Anda ya. Informasi penting sering terlupakan karena perhatian terpusat pada penyediaan ide pendukung dan pelengkap. Artinya terlalu detail pun juga tidak baik untuk yang menerima pesan Anda, karena akhirnya jadi terlupakan informasi penting yang akan disampaikan. Nah, ada beberapa cara pengorganisasian pesan, yaitu ada 3 langkah sebenarnya di dalam modul yang saya sampaikan kepada Anda. 1, tetapkan ide dulu. Idenya apa? Gagasan pokoknya apa? Kenapa Anda ingin menyampaikan pesan tersebut ya? Kedua, mengelompokkan ide dan gagasan-gagasan tersebut. 3, memutuskan pola dan pendekatan urutan dari gagasan tersebut. Diatur sekuensnya. Misalnya, Anda punya produk dengan keunggulan 5 keunggulan ya. Anda ingin datang mengunjungi customer, maka pilihlah satu keunggulan saja ketimbang Anda menyampaikan 5 produk. Kecuali kalau berupa presentasi dan lain sebagainya dan scientific seminar, Anda bisa menyampaikan di mana waktunya lebih panjang ya. Tetapi kalau customer atau pelanggan yang Anda kunjungi memiliki keterbatasan waktu, berikanlah satu gagasan produk dan manfaat produk yang bisa disampaikan ketimbang Anda menyampaikan keseluruhannya. Dan kembali kepada customer Anda di waktu kunjungan berikutnya dengan memberikan
pesan yang baru atau minta feedback bagaimana pendapat konsumen atau pelanggan terhadap keunggulan yang pernah Anda sampaikan, ya. Berikutnya, menetapkan ide pokok, ya. Semua pesan bisnis itu ada tujuan yang sifatnya umum dan ada yang sifatnya khusus. Nah, subjek yang luas atau topik dari setiap pesan bisnis itu dipadatkan menjadi satu ide pokok. Jadi streamline, jadi dipersingkat, difokuskan, yaitu pernyataan spesifik mengenai topik pesan. Jadi Anda bisa lihat dari modul mengenai topik ini. Nah, bila pesannya panjang dan kompleks, maka perlu dibuat outline yang berfungsi. Satu, membayangkan hubungan antara bagian satu dengan bagian yang lainnya. Jadi misalnya ada satu produk memiliki feature atau karakter A, maka Anda akan menyampaikan manfaat dari feature itu untuk penggunanya, ya, dalam bentuk outline biasanya. Disampaikan dalam satu bullet point juga bisa, ya. Terus menuntun penyampaian ide-ide secara lebih sistematis, efisien dan efektif, ya. Susunan suatu outline itu digolongkan menjadi satu ide pokok yang untuk menjadi bagian intinya, tema sentral pesan, poin-poin pendukung dari ide pendukung dan ide pokok tadi, dan ilustrasikan berupa bukti-bukti yang berhasil dikumpulkan. Terutama kalau Anda membuka jasa accounting, ya. Kamu buka satu outline bullet pointnya dan data pendukungnya apa, kenapa orang harus memilih jasa akuntan publik Anda nantinya, ya. Tabel 41 di dalam modul yang saya berikan itu mendefinisikan topik dan ide pokok. Satu, tujuan utamanya apa? Memberikan informasi. Kedua, persuasion, membujuk. Dan ketiga, melakukan kolaborasi, ya. Mengelompokkan ide itu didukung oleh beberapa ide pendukung, ya. Di dalam hal ini ada penyiapkan pesan yang panjang dan kompleks yang perlu dibuat outline yang tadi saya telah sampaikan, ya. Terus bagaimana memilih pendekatan, ya. Setelah mendefinisikan ide, langkah-langkah yang akan ditentukan, ya, terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan. Satu, pendekatan langsung atau deduktif. Dua, pendekatan yang sifatnya tidak langsung atau induktif. Masing-masing memiliki karakteristik pendekatan yang berbeda-beda dan tujuannya juga yang berbeda-beda, ya. Nah, pendekatan ini digunakan untuk masing-masing audien, bagaimana memperkirakan reaksi dari audien tersebut, ya. Oke, gambar dari 4.2 di dalam modul Anda itu akan memilih antara pendekatan langsung dengan tidak langsung. Apa reaksi yang diterima oleh audien jika melakukan pendekatan langsung dibandingkan dengan melakukan pendekatan tidak langsung? Bagaimana membuka pesan, ya, antara kedua pendekatan yang berbeda ini? Apa isi pesan yang harus disampaikan dari dua pendekatan yang berbeda ini? Dan lakukan penutupan pesan, atau closing, itu juga penting, ya. Nah, berdasarkan kemungkinan target audiens Anda, terdapat 4 bentuk organisasi pesan. Satu, yaitu permintaan yang sifatnya langsung atau direct request. Ya, di sini pesan bisnis dalam bentuk surat atau memo yang penyampaiannya langsung pada poin yang dituju, ya. Jadi kalau bentuk seperti ini direct to the point. Atau pesan yang kedua, pesannya sifatnya rutin, good news atau goodwill, ya. Nah, pesan ini disampaikan rutin setiap periodik, ya. Atau pesan yang sifatnya bad news. Nah, pesan-pesan ini harus disampaikan walaupun tidak menyenangkan dan berpotensi menimbulkan kekecewaan pada yang menerima pesan tersebut. Pesan persuasif, ya, yaitu pesan yang bertujuan membujuk karena penerima diperkirakan mungkin dia tidak tertarik, tetapi kamu butuh sekali untuk menyampaikan pesan tersebut. Nah, topik yang selanjutnya akan saya bahas adalah bagaimana memformulasikan pesan, yaitu proses